Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi pada materi sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf dan sistem endokrin atau kelenjar buntu ini menghasilkan getah yang kita sebut dengan hormon, ya. Ada perbedaan antara sistem saraf dan sistem endokrin. Untuk sistem saraf, komunikasi dalam bentuk impuls saraf. Untuk sistem endokrin, komunikasi dalam bentuk pesan kimiawi atau hormon. Sistem saraf disalurkan oleh serabut saraf. Kalau sistem endokrin disalurkan oleh sistem peredaran darah. Sistem saraf penerima pesan berupa efektor, yaitu otot atau kelenjar. Nah, kalau sistem endokrin, ini penerima pesan adalah organ sasaran. Untuk sistem saraf, menghantarkan rangsang dengan cepat. Untuk sistem endokrin, menghantarkan rangsang dengan lambat. Sistem saraf berdampak pada lokasi yang terbatas, sedangkan sistem endokrin berdampak pada lokasi yang luas. Sistem saraf bekerja secara cepat, kalau sistem endokrin bekerja secara lambat. Sistem saraf responnya dalam waktu singkat, kalau sistem endokrin respon dalam waktu lama. Pada sistem saraf, efek bersifat tidak permanen dan reversibel atau dapat balik. Kalau sistem endokrin, efek bersifat permanen dan tidak reversibel. Sistem saraf manusia tersusun dari berjuta-juta saraf yang mempunyai bentuk variasi berupa sel saraf atau neuron, di mana terdiri dari satu dendrit, yaitu serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit berfungsi membawa rangsang ke badan sel. Badan sel saraf mengandung inti dan sitoplasma. Di dalamnya terdapat badan nisel yang fungsinya menerima dan meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. Yang ketiga, neurit atau akson, yaitu membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Dibungkus oleh selubung lemak yang disebut dengan mielin. Terdiri dari sel Schwann yang fungsinya sebagai isolator, ya, dan pemberi makan sel saraf. Neurit yang tidak terbungkus mielin disebut dengan nodus Ranvier. Impuls menjalar ke nodus Ranvier dan meloncati selubung mielin, karena selubung mielin bersifat isolator impuls. Nah, loncatan ini mempercepat gerakan impuls. Sel saraf saling berhubungan membentuk simpul saraf yang disebut dengan ganglion. Antara neuron satu dengan lainnya dibungkus oleh sinapsis. Nah, ini adalah gambar sel saraf. Nah, ini dendrit. Ya. Kemudian ini badan sel. Di dalamnya ada nukleus. Kalau di dalam nukleus terdapat nukleolus. Sekarang ini adalah neurit atau akson. Ini ya, neurit atau akson. Nah, ini dibungkus oleh selubung mielin. Nah, ini dibungkus oleh selubung mielin. Yang tidak terbungkus namanya nodus Ranvier. Nah, ini. Jadi impuls saraf itu akan meloncat dari nodus Ranvier 1 ke nodus yang lainnya, sehingga mempercepat jalannya impuls. Ini ada sel Schwann. Nah, ini sinap. Organ penyusun sistem saraf berdasarkan fungsinya, neuron atau sel saraf terbagi menjadi 3 macam, yaitu neuron sensorik atau sel saraf indera, neuron motorik, dan neuron konektor, sel saraf penghubung.
Nah, ini adalah gambarnya. Jadi kita tahu di sini apabila ada rangsang maka akan diterima oleh reseptor. Ya, reseptor ini berupa indera. Nah, panca indera yang kita tahu ada telinga, hidung, lidah, mata, dan kulit ya, panca indera. Kemudian diterima reseptor. Kemudian pesan ini akan dibawa oleh neuron sensorik menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Nah, di sini ini terdapat neuron konektor, jadi penghubung antara neuron sensorik dan motorik. Jadi pesan di sini diolah, kemudian dibawa oleh neuron motorik ke efektor, ya, berupa otot maupun kelenjar. Nah, ini ya, jadi sel saraf sensori itu fungsinya menghantarkan impuls saraf dari indera ke otak atau sumsum tulang belakang. Sel saraf motorik fungsinya menyampaikan perintah dari otak atau sumsum tulang belakang ke otot atau kelenjar. Dan sel saraf konektor atau interneuron meneruskan rangsang dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Nah, sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.